Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winastri Aprilia, NPM 195102023. Saya dari kelas F Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah pasar modal syariah. Baiklah, di sini ada 4 soal yang akan saya jelaskan, yang akan saya jawab. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan tentang pasar modal syariah dan instrumen yang ada di dalamnya, sertakan perbedaan dengan pasar modal konvensional. Nah, jadi pasar modal syariah itu adalah instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan surat utang, saham, reksadana dengan menerapkan prinsip syariat sebagai landasan sistem kerjanya. Jadi, di Indonesia ini pasar modal syariah sendiri tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yaitu tentang kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Nah, di pasar modal syariah ini terdapat 3 instrumen. Yang pertama itu ada sekuritas aset. Sekuritas aset itu bentuk penyertaan masyarakat yang mewakili modal tetap dan hak pengelola, pengawasan manajemen, serta hak suara dalam pengambilan keputusan. Dan untuk yang kedua yaitu sekuritas utang. Ini berupa penerbitan surat utang yang terjadi atas transaksi jual beli atau sumber pendanaan sebuah perusahaan. Dan untuk instrumen yang terakhir yaitu sekuritas modal. Sekuritas modal ini adalah sekuritas atau bukti kepemilikan modal dalam bentuk saham dari perusahaan materinya dari perusahaan emiten terdapat di dalam pasar modal syariah. Yang membedakan keduanya itu terletak pada pemenuhan kriteria prinsip hukum Islam. Pasar modal konvensional ini tidak terikat pada kriteria prinsip syariah, sedangkan pasar modal syariah mengharuskan tunduk pada instrumen dan mekanisme yang berlaku dalam pasar modal serta tidak bisa dilepaskan dari ekonomi syariah. Dan untuk soal yang kedua yaitu sebutkan resiko yang dapat terjadi di pasar modal syariah dan bagaimana cara menanggulangi resiko tersebut. Resiko yang dapat terjadi pada pasar modal syariah itu adalah yang pertama itu ada resiko kehilangan modal, imbal hasil tidak pasti, sulit menjual produk investasi, terus juga ada tidak paham produk investasi, salah satunya kelemahan investor, terus dan syariah adalah tidak paham produk investasinya, terus juga ada tidak kenal perusahaan yang diinvestasikan, dan yang terakhir itu ada kekhawatiran nilai tukar turun resiko. Terus kemudian untuk cara mengatasi dalam resiko investasi itu kita harus melakukan diverifikasi seperti sebagaimana ya investor syariah penting sekali diverifikasi. Yang kedua, tahu waktu jual dan beli. Misalkan jika ada investasi saham tekstil dengan harga 500 di pagi hari, kemudian harga menjolak naik ke harga 1000. Nah, jualan dengan penuh pertimbangan, begitu pula saat membelinya. Terus juga yang terakhir itu ada update berita ekonomi dan finansial, prioritas investasi jangka panjang. Dan yang terakhir itu prioritas jangka investasi syariah ini sebagai investasi jangka panjang, terlebih jika ada investasi saham syariah. Terus untuk soal yang ketiga yaitu bagaimana syarat menjadi investor saham syariah. Syaratnya itu yang pertama itu kita harus pilihlah perusahaan efek yang punya syariat online trading system. SOS itu sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Terus juga yang kedua, jangan lupa untuk membuka rekening
efek syariah. Pastikan kita telah terkonfirmasi sebagai investor, terus juga transfer uang untuk modal awal investasi, terus juga transfer uang untuk modal awal investasi, dan yang terakhir itu kenali saham yang diinginkan kita. Terus yang untuk soal yang terakhir yaitu berikan pendapat Anda mengenai investasi dalam Islam. Menurut saya sih investasi itu kan sesuatu yang mengeluarkan sejumlah uang atau meminjam atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan sesuatu saat nanti dan mendapatkan keuntungan finansial. Misalnya kita berinvestasi pembelian berupa aset finansial itu seperti saham, obligasi, dan asuransi. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.